Anda kembali di Sindo Today bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, kita ke informasi terkait dengan kasus penyakit influenza tipe A yang kini kian merebak dan membuat sebagian pasien harus dirawat inap di rumah sakit. Jadi Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat meningkatkan protokol kesehatan. Kasus penyakit influenza tipe A kini kian meluas, terutama di Jakarta. Kementerian Kesehatan menyebut ada potensi lonjakan kasus influenza tipe A, khususnya subtipe H3N2 yang kini mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah rumah sakit pun penuh dengan banyaknya pasien bergejala serupa. Sebagian di antaranya bahkan harus dirawat inap. Adapun gejala influenza antara lain demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri otot dan sendi hingga muntah-muntah. Untuk mencegah penularan, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus mengimbau masyarakat meningkatkan protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker. Jepang. Lalu flu itu munculnya di pergantian musim kayak sekarang September Oktober pasti banyak orang flu nih. Nanti Maret April banyak lagi orang flu. Nanti Desember agak reda ini. Begitulah. Jadi flu seperti itu. Jadi bagaimana penanganannya? Ya pada saat musim flu ya seperti di Jepang lah. Sudah ngerti dong. Kalau musim lagi jelek itu ya pakai masker dong. Itu satu-satunya pengaman kita pakai masker. Jadi ingat, flu itu selalu menyerang sama orang yang rentan, yang daya tahan tubuhnya rendah. Jadi setiap orang sakit itu terjadi karena dia kalah perang. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta lonjakan kasus influenza segera ditangani serius agar tidak membebani fasilitas kesehatan dan mengancam keselamatan masyarakat luas. Lonjakan kasus influenza ini merupakan bagian dari pola peralihan musim kemarau ke musim hujan. Diprediksi kasus influenza akan mereda pada Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Lonjakan kasus influenza A merupakan kombinasi antara perubahan cuaca ekstrim, dugaan mutasi virus, penurunan imunitas masyarakat, serta kurangnya kesadaran pencegahan. Ya, meski demikian masyarakat diminta untuk tidak panik, namun tetap harus mewaspadai gejalanya. Lonjakan kasus influenza akhir-akhir ini merupakan kombinasi antara perubahan cuaca ekstrim, dugaan mutasi virus, penurunan imunitas masyarakat, serta kurangnya kesadaran pencegahan. Menurut data Kementerian Kesehatan, peningkatan kasus influenza A di Indonesia mencapai 38% sejak awal Oktober 2025. Menurut epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman, influenza A bisa menyebabkan banyak infeksi di dalam tubuh, namun demikian masyarakat tidak perlu panik. Bisa 1-2 minggu batuknya masih ada. Nah ini yang perlu diketahui dan ini memang menjadi catatan saat ini, bisa jadi karena polusinya, bisa jadi juga masalah imunitas. Nah yang perlu diwaspadai kapan harus ke fasilitas kesehatan atau dokter, terutama bagi kelompok yang masuk ke kategori risiko tinggi, yaitu lansia di atas 65, orang dengan komorbid yang mungkin diabetes dan lain sebagainya, ataupun orang dengan gangguan imunitas, termasuk anak-anak khususnya di bawah 2 tahun. Nah yang harus diwaspadai adalah kalau demam tinggi, lebih dari 38 derajat Celcius lebih dari 3 hari. Ini berarti tanda serius. Kemudian juga nafas cepat. Diki Budiman menambahkan masyarakat harus tetap waspada dan harus segera memeriksa diri ke dokter jika memiliki gejala influenza A, terutama yang memiliki komorbid atau orang yang memiliki penyakit bawaan beresiko tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Petugas gabungan mendata warga yang tinggal di zona merah dan kuning radiasi di Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kecamatan Cikandi, Kabupaten Serang, Banten. Ya, pendataan itu dilakukan sebagai langkah awal sebelum relokasi dilakukan.
Petugas gabungan mulai mendata warga dengan mendatangi rumah warga untuk mencatat identitas kependudukan mereka yang tinggal di zona merah dan zona kuning paparan radiasi di Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pendataan ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum pemeriksaan kesehatan dan proses relokasi warga menyusul adanya temuan material yang mengandung zat radioaktif di sekitar area permukiman warga. Ada harapan Pak barangkali? Kayak harapan secepat mungkin beres sih. Nggak ada radioaktif lagi. Kampung Barengkok terbagi dalam 2 zona, yaitu zona merah dan zona kuning. Berdasarkan hasil pengukuran sementara tingkat paparan radiasi di zona merah tercatat lebih dari 2,5 mikrosievert per jam. Sementara zona kuning berada pada kisaran 0,5 hingga 2,5 mikrosievert per jam. Untuk rencana relokasi kami belum bisa bicara lebih jauh karena kami akan melaporkan data-data ini terlebih dahulu kepada pimpinan kami, kepada dinas terkait. Untuk relokasi dan sebagainya nanti akan ada keputusan lebih lanjut bagaimana teknisnya, bagaimana penanganannya, bagaimana tindak lanjutnya. Secara konsep relokasi adalah untuk apa? Untuk mengamankan masyarakat ketika ada proses itu. Dari hasil penelusuran rumah warga tercatat hanya berjarak sekitar 10 meter dari sumber bahan radioaktif yang ditemukan di salah satu lapak limbah, sehingga membuat petugas melakukan pembersihan dan pemindahan material radioaktif. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegas akan membereskan berbagai kebocoran anggaran dan penerimaan negara yang terjadi di berbagai kementerian dan lembaga. Menko Purbaya siap menebang habis berbagai kebocoran anggaran dan penerimaan negara yang selama ini kerap terjadi. Fokus utamanya memperkuat penerimaan negara dengan memperbaiki tata kelola perpajakan dan cukai. Purbaya menduga potensi shortfall atau kekurangan penerimaan akan terus melebar, namun memastikan langkah-langkah korektif tengah dilakukan untuk menutup kebocoran yang ada. Selain itu, peningkatan penerimaan akan tetap ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, terutama melalui dorongan terhadap sektor swasta. Menko juga menekankan selain bergantung pada kinerja ekonomi, pemerintah fokus menekan kebocoran pajak dan cukai yang masih terjadi. Ya kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul. Di cukai, di underpassing segala macam kita periksa lagi. Di pajak juga terapkan yang main-main itu nggak main-main lagi sehingga kita nggak bocor pajaknya. Kalau yang biasanya pelanggarannya apa sih Pak? Besaran gimana Pak? Pelanggarannya biasanya apa sih Pak? Pajak. Ya mereka nego lah sama itu, sama ininya, sama wajib pajaknya. Ya akhirnya dapat pemerintah sedikit tapi mereka bagi 2 kali. Itu biasanya begitu. Tapi kan nanti ke depan kita akan terapkan IT yang lebih canggih lagi. Saya harapkan akhir minggu ini Cortex sudah siap mungkin. Jadi itu kan meningkatkan lagi penyerapan pendapatan dari pajak kalau lebih efisien Cortexnya. Pak, kalau yang penangkapan besar-besaran itu dari mana Pak yang Bapak bilang pekan lalu di Kemenkeu itu Pak? Apakah pajak, bea cukai, bagaimana Pak? Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses.